Nah itu sekali lagi menunjukkan bahwa sangat aneh kalau dia dianggap sebagai dalang dari peristiwa itu, karena sebagai dalang tentunya harus dia markas dengan pengikutnya, dengan para pemberontak itu, jadi misalnya memonitor semua pergerakan orang di lapangan. Itu tidak dia lakukan di malam itu, jadi sangat santai. Kak, lu tau nggak sih siapa dia nih? Nggak tahu. Aduh, wajar sih ya. Nah. Kalau ini nih, lu tau nggak siapa dia? Kalau nggak tahu parah lu. Yoi, gue tahu nih, di Nusantara Aidit kan, mantan ketua umum PKI. Emang kenapa lu nunjukin foto itu ke gue? Jadi gini Kak, mungkin banyak ya orang yang belum tahu kalau DN Aidit ini punya kiprah yang istimewa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena memang namanya dia itu seolah hilang di dalam sejarah gitu. Seriusan? Emang gimana ceritanya? Nah, sebelum kita ke sana nih, mending kita cerita dulu tentang si Ilham Aidit. Ilham Aidit ini anak dari DN Aidit, anak keempat. Nah, dia itu jadi saksi ketika bokapnya ini ditangkap di tahun 65 dan nggak kembali. Nah, gue dapat cerita langsung nih dari si Ilham Aidit. Di malam itu jam 11 malam, jadi dia usianya tuh masih 6 tahun. Jadi sebelum Aidit menemui Bung Karno, si Ilham ini digendong lah oleh si Aidit. Nah, jadi dia ini ada kebiasaan kalau kemana-mana mau pergi, Aidit ini selalu menggendong Ilham gitu. Mereka saling bertatap mata gitu, saling melihat gitu. Tapi di malam itu hanya sekedar itu aja, nggak ada cerita atau pesan yang disampaikan kepada Ilham waktu itu. Tanggal 30 September jam 11 malam. Jam 11 malam. Pada jam itu kami semua terbangun karena ada dua mobil yang menjemput ayah saya untuk, kata mereka, harus bertemu dengan Soekarno, Paduka Yang Mulia Soekarno di sana. Oh iya, gue juga pernah dengar tuh cerita itu. Kehidupan Ilham Aidit ini jadi berubah, jadi malapetaka kan. Soalnya Aidit ketua umum PKI dan saat itu dia dituduh jadi dalang pemberontakan dan pembunuhan 6 jenderal 1 perwira. Bener Kak, karena situasi Jakarta saat itu mencekam setelah berita pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, akhirnya Ilham Aidit pun pindah ke Bandung. Tapi kenapa Bandung? Ya kalau menurut gua kan Bandung itu kota yang sejuk, banyak bala-bala, banyak peyem. Jadi hampir 2 bulan waktu DN Aidit nggak ada kabar, Ilham ini akhirnya dapat berita, Sir. Waktu itu dari koran Berita Yuda, milik Angkatan Bersenjata, kalau ayahnya ditembak mati di Boyolali, Jawa Tengah. Duh, kasihan banget lah. Betul Kak, tapi kesedihannya tuh nggak cukup sampai di situ. Nama Aidit ini kan melekat di belakang nama Ilham. Nah, nama itu seolah jadi kutukan buat Ilham. Kok gitu? Ya karena menyandang nama Aidit, Ilham ini menjadi bahan bulian sama teman-temannya waktu itu. Yakinlah dia ini anak PKI. Selain itu, di rezim Orde Baru ini, Ilham juga mendapat diskriminasi, di mana di masa itu, orang-orang yang memiliki hubungan dengan PKI itu kesulitan mendapat pekerjaan di bidang tertentu. Kayak Ilham waktu itu tuh pernah cerita sama gua, dia pernah coba tes CPNS, cuman ya gagal akhirnya. Peraturan pemerintah di tahun 81 itu jelas menyebutkan bahwa mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung G30S itu tidak boleh, banyak sekali. Guru nggak boleh, jadi pegawai negeri nggak boleh, jadi tentara nggak boleh, pengajar pasti nggak boleh. Ada begitu banyak ketidakbolehan. Itu diskriminasi, sebetulnya diskriminasi yang berjalan puluhan tahun itu. Nah, ketika saya lulus, saya mencoba menjadi pegawai negeri. Saya cuma pengen tahu ini bener nggak saya akhirnya. Ya, saya mengisi apa adanya aja. Orang tua siapa gitu. Ya berhenti sampai situ udah. Sebetulnya reformasi itu adalah tonggak yang cukup tegas untuk masalah diskriminasi. Kalau salah di peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 itu justru dihapuskan di tahun 98. Itu tonggak menurut saya. Walaupun tidak kemudian berbalik
seperti itu. Persekusi tetap ada. Maksudnya tidak selalu saya mengalami itu, tetapi kasus orang-orang seperti saya mengalami itu, iya. Ada banyak peristiwa kan tentang penggerebekan peluncuran buku. Nah, semakin dewasanya si Ilham ini, dia semakin jengkel dengan propaganda yang dibikin oleh pemerintah Orde Baru tentang ayahnya. Orde Baru saat itu gencar banget bikin cerita fiktif, kata Ilham, tentang ayahnya, bahwa ayahnya itu anti NKRI, anti Pancasila, serta dalam pembunuhan gerakan 30 September. Ya padahal ya kalau kita merujuk cerita Ilham ke gua waktu itu, sebenarnya Aidit ini sosok yang sangat cinta sama tanah airnya loh. Lo tahu nggak? Dia itu di tengah keluarganya sering menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu daerah. Lo tahu nggak lagu kesukaannya dia apa? Lagu nasional. Nggak tahu. Indonesia Pusaka. Ilham cerita bahwa Aidit ini sering menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di tengah-tengah keluarganya, dan itu dinyanyikan dengan sepenuh hati. Nah, itu sekali lagi menunjukkan bahwa sangat aneh kalau dia dianggap sebagai dalang dari peristiwa itu, karena sebagai dalang tentunya harus dia markas dengan pengikutnya, dengan para pemberontak itu, gitu misalnya memonitor semua pergerakan orang di lapangan. Itu tidak dia lakukan di malam itu, jadi sangat santai. Oke Kak, sekarang kita masuk ke sesi cerita Aidit seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kiprah Aidit ini pernah ditulis oleh Siddik Kertapati dalam bukunya yang berjudul Kitar Proklamasi 1945. Oh iya, dalam buku itu dijelasin kalau Aidit bersama para golongan muda itu mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Nah, gue lanjutin ya Kak ya. Jadi di tanggal 15 Agustus 1945, Aidit bersama sekelompok pemuda itu menggelar sebuah rapat rahasia terkait desakan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam rapat itu, Aidit mengusulkan supaya Soekarno ditetapkan sebagai presiden pertama Indonesia setelah merdeka. Nah, golongan para pemuda itu pun sepakat menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Bung Karno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Nah, salah satu golongan muda yang ikut ke rumah Bung Karno adalah Aidit. Tapi ya ternyata usulan para golongan muda ini ditolak oleh para golongan tua. Waktu itu di rumah Soekarno berkumpul tokoh-tokoh kayak Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Karena ditolak, Aidit dan kawan-kawan ini pulang ke asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia di Cikini. Nah, sebenarnya Kak, peran Aidit di seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu nggak cuma ditulis oleh Siddik Kertapati. Adam Malik dalam bukunya berjudul Proklamasi Agustus 1945 itu juga menceritakan bagaimana golongan muda ini tidak putus asa ketika usulannya ditolak oleh golongan tua. Mereka menyusun rencana untuk menculik Soekarno dan Bung Hatta waktu itu keluar dari Jakarta. Ngeri. Jiwa-jiwa muda masih membara tuh. Asli. Gokil ya anak muda dulu ya Kak ya. Jadi tuh sehari setelahnya tanggal 16 Agustus pagi-pagi, kelompok anak muda ini menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu dibawanya ke Rengas Dengklok. Nah, kabar hilangnya kedua tokoh ini membuat gempar santero Jakarta saat itu. Nah, momen itu dimanfaatkan oleh Aidit dan para pemuda lainnya untuk mengorganisir rakyat. Mereka ini berencana membuat presidium revolusi jikalau Bung Karno dan Bung Hatta tidak segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Ternyata nih Kak, rencana pembentukan presidium revolusi itu sampai ke telinga Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, mereka akhirnya pun sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, singkat cerita nih Kak, Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Mereka menyusun naskah proklamasi tersebut yang kemudian dibacakan keesokan harinya, 17 Agustus 1945. Udahlah ya, cukup panjang kayaknya kita cerita soal DNA Aidit dan Ilham Aidit. Ya, setidaknya lewat cerita mereka, kita jadi menelusuri lagi versi lain tentang sejarah berdirinya bangsa Indonesia, Kak. Iya, gue juga jadi belajar lagi nih, bahwa ada potongan-potongan kisah sejarah, kayaknya yang sengaja dibuang. Cuma demi kepentingan kekuasaan, Sir. Liputan tentang Ilham Aidit ini telah dipublikasikan oleh Suara.com pada tahun 2019 dengan 2 judul artikel yang berbeda, yakni Terasing di Negeri Sendiri, Putra DNA Aidit 74 tahun setelah RI Merdeka, dan Jejak DNA Aidit yang terhapus di sekitar proklamasi kemerdekaan.